معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك اليوم أنصت والإمام يخطب فقد لغط أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslatan min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang berbahagia, marilah dalam kesempatan Jumat siang hari ini kita bersama-sama meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, inayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa leluasa melaksanakan amal ibadah dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan nikmat tersebut insya Allah bisa meningkatkan apa yang telah kita lakukan dan meningkatkan apa yang menjadi amal ibadah kita semua. Dengan dasar syukur tersebut, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita lakukan? Karena kita sebagai hamba Allah wajib melaksanakan dan mematuhi apa yang telah diperintahkan Allah sebagai zat yang telah mengatur dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga apabila kita sebagai manusia yang lupa terhadap penciptanya adalah sebuah kesombongan yang amat besar. Oleh karena itu kita sebagai orang muslim, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Bagaimana caranya? Caranya paling tidak kita sudah memahami ajaran-ajaran yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak orang yang dalam melaksanakan belum didasarkan pada keikhlasan. Sedangkan ikhlas itu sendiri adalah kunci diterima dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melaksanakan amal ibadah seperti sholat, puasa dan lain-lain, dan hal itu didasarkan ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan mencatat sebagai amal ibadah. Tetapi apa yang telah kita lakukan, amal yang telah kita lakukan dan tidak diniati lillahi ta'ala, itu berarti ada maksud-maksud tertentu dibalik dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau ada maksud tertentu, itulah yang disebut sebagai tidak ikhlas. Oleh karena itu para jamaah, marilah mulai saat ini kita tata kembali. Setiap hari kita harus menata kembali agar apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahkan, dan apa yang kita kerjakan betul-betul bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang membicarakan kekurangan, kejelekan, bahkan berita orang lain. Dan hal ini dalam ajaran Islam disebut sebagai namimah. Namimah yaitu segala ucapan yang bisa mengadu domba antara seseorang dengan orang lain. Bahkan antara namimah dengan berita itu kadangkala bisa dikatakan beda tipis. Dan hal itu bisa menyebabkan apabila kita tidak berhati-hati, bisa menyebabkan orang lain bisa bertengkar, bisa bermusuhan dan lain sebagainya. Sehingga namimah di situ artinya adalah membicarakan kejelekan, kekurangan ataupun sesuatu yang nyata pada orang lain, tetapi yang orang yang dibicarakan itu bisa sakit hati atau benci pada seseorang. Sebagai contoh, si A berbicara kepada si B terkait dengan C, sehingga C bisa membenci pada B atau B membenci pada C. Hal seperti itulah yang disebut sebagai perilaku atau ucapan namimah. Para jamaah Jumat yang berbahagia, terkait dengan ucapan, memang berita bohong atau berita nyata itu apabila kita dalam hal menyampaikannya tidak berhati-hati bisa menimbulkan fitnah dan bisa menimbulkan permusuhan. Apabila kita sampaikan dengan betul-betul tulus dan kita berniat untuk tidak menyakiti orang lain, dan itu insya Allah tidak termasuk dengan kategori namimah. Tetapi apabila ada unsur dalam hati kita agar seseorang itu membenci pada orang lain, itulah yang disebut sebagai namimah. Sehingga namimah dan yang bukan namimah kadangkala kita sulit membedakannya. Sebagai contoh, seseorang mengatakan itu berita benar, itu berita tidak bohong, dan itu memang betul-betul dilakukan oleh si A. Sebenarnya si A tidak ingin berita aibnya itu diketahui oleh orang lain, tetapi orang lain tersebut memaksakan kehendaknya untuk menyampaikan berita itu pada orang lainnya lagi. Sehingga hal yang seperti itulah yang harus kita hindari. Para jamaah sekalian, jamaah Jumat yang berbahagia,
Hal ini pun sebenarnya sudah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tudhi' kulla halafim mahinim hamazim masya'im binamimin manna'i lil khairi mu'tadin asim. Utulim ba'dadzalika zanim. Yang artinya dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang selalu berkata kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Para jamaah-jamaah yang berbahagia, dari Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13 ini, kalau kita perhatikan secara mendalam dengan perasaan yang sangat mendalam, sudah jelas bagi kita semua bahwa dalam kehidupan bersosial kita harus berhati-hati, terutama dalam pergaulan dan berucap kata. Di sini diterangkan bahwa jangan kamu ikuti setiap orang. Siapa yang disebut dengan setiap orang? Dalam ayat ini yang namanya setiap orang adalah orang yang kita hadapi, orang yang berada di hadapan kita, ataupun orang yang sedang berbicara dengan kita. Tetapi orang tersebut yang banyak bersumpah lagi hina, artinya banyak sumpah yang menimbulkan kepalsuan. Bahkan sumpah-sumpah yang mereka katakan itu adalah sumpah-sumpah yang kadang-kala tidak masuk akal. Bahkan sumpah yang mereka katakan justru malah ingin menekankan bahwa dirinya lah yang paling benar, supaya orang lain percaya bahwa apa yang mereka katakan adalah itulah yang paling benar. Hal yang seperti ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita harus tidak mengikuti, yaitu orang yang banyak mencela. Kalau kita sedang berbicara dengan orang lain dan orang lain tersebut mengarah pada pembicaraan yang mencela pada orang lain, maka sebaiknya kita menghindar. Jangan mengikuti, artinya kita menghindar, lebih baik menyelamatkan diri kita sendiri dari suatu perkumpulan yang tidak baik. Yang berikutnya, kian kemari menghambur fitnah. Memang zaman modern ini, apalagi zaman pasca teknologi, pasca internet dan seterusnya, kadang-kala orang itu lupa apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya kita dibicarakan. Bahkan ada sekelumit atau sekalimat dalam WA ataupun TikTok atau yang lain-lain, kemudian kita tertarik untuk menjawabnya. Kadang-kala jawaban kita itu apakah itu menyakiti hati orang lain atau tidak. Maka hal itulah kadang-kala walaupun itu bukan ucapan, tapi itu adalah menyangkut masalah kalimat-kalimat yang muncul dari hati kita, maka kita pun harus berhati-hati dalam memberikan komentar. Yang berikutnya juga yang banyak menghalangi perbuatan baik. Orang mengatakan ini benar, itu salah, aliran itu benar, aliran itu salah, kelompok itu benar, kelompok itu salah. Sehingga kalau mengatakan kelompok itu salah, aliran itu salah, jangan mengikuti dan seterusnya tanpa pertimbangan akal pikiran dan ilmu pengetahuan yang baik. Oleh karena itu kita belajar tentang agama itu penting. Belajar tentang aliran-aliran dalam agama Islam juga penting sebagai pengetahuan. Belajar dalam filosofi juga penting. Belajar dalam fikih apalagi kita juga harus penting. Sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i seperti ini, menurut Imam Hambali seperti ini, menurut Imam Ahmad seperti ini, dan lain sebagainya. Kita pun harus tahu untuk melakukan apa yang terbaik bagi kita semua. Sehingga kita dalam melangkah dan melaksanakan ibadah, insya Allah betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat juga,
Dalam ayat Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakarun, itu tidak cuma satu kalimat, dua kalimat, tapi banyak sekali di dalam Al-Quran yang mengatakan, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal. Itu artinya setiap kita akan melangkah, setiap kita akan melakukan perbuatan, setiap kita akan melakukan ucapan, kita mengucapkan segala sesuatu, kita harus memikirkan lebih dahulu, kita harus mempertimbangkan lebih dahulu. Hal itu artinya agar kita dan umat muslim atau orang lain yang kita ajak bicara benar-benar terselamatkan dari sikap-sikap namimah. Para jamaah Jumat yang berbahagia, demikian khutbah singkat ini. Semoga kita bisa diberi rahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga lisan kita dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat-sifat namimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين
قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام أنت السلام عليك وعلى السلام. وحينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة والسلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وحمد ولا سبحان الله والله الله الله الله